Perkenalkan, nama saya Marina Yuli. Saya adalah guru SMP Negeri 10 Singkawang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring dengan materi pembelajaran problem-based learning pada materi kemampuanku terbatas di kelas 7. Terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak. Iya, Bu. Adil Kak Talino bacuramin Kak Sarga bahasa ingat Kak Jubata. Halus. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, Ibu juga baik. Untuk mengawali pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita bersama-sama berdoa bersama-sama atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama dalam keadaan yang baik. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan, pimpinlah kami bersama-sama. Demi Kristus Tuhan dan pengantaramu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang tak masuk? Kita. Ibu absen ya. Ardianus, Febriani, Tadi Bu. Rifka, itu Ibu. Oke, ya. Oke. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita SBT dulu ya. Pernah dengar lagu ini enggak? Pernah. Ayo kita gerak sama-sama. Ayo berdiri. Kita ikuti gerakannya ya. Iya, Bu. Oke. Yuk gerak. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Nah, hari ini kita belajar tentang kemampuanku terbatas. Tapi sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang apa? Aku memiliki kemampuan. Aku memiliki kemampuan. Siapa tahu apa itu kemampuan? Kemampuan seperti bakat, talenta, dan lain-lain. Ya, bakat, talenta, itu ya kemampuan. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang kemampuanku terbatas. Ya, adapun tujuan kita belajar pada hari ini yaitu agar kalian bisa memahami kemampuan dan keterbatasan diri. Ya. Nanti setelah kalian belajar ini, ya, kalian bisa menganalisis tentang keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang melalui menonton video. Kemudian nanti kalian bisa memecahkan permasalahan dan mencari solusi yang ada berkaitannya dengan keterbatasan dalam video nanti. Kemudian yang ketiga,
kalian bisa menganalisis satu kasus ya tentang keterbatasan manusia melalui diskusi kelompok. Kemudian kalian menganalisis apa saja sih sikap positif ya, sikap positif yang bisa diperlukan dalam perkembangan yang dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan yang berkaitan dengan moderasi beragama. Kemudian kalian bisa menganalisis pesan atau makna yang ada dalam kitab suci, yaitu Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai berapa? 41. Kemudian kalian bisa juga apa dampaknya jika kita mengabaikan keterbatasan? Apa dampaknya kalau kita mengabaikan keterbatasan kita? Dampaknya muncul sikap yang tidak percaya diri. Ya, sikap tidak percaya diri ya. Oke, baik kan? Setiap orang memiliki batasan ya dalam hal kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman ya. Kesadaran akan keterbatasan itu mendorong orang lain untuk saling melengkapi ya, saling melengkapi, mengatasi tantangan secara bersama bersama-sama. Dalam konteks beragama ya, pemahaman tentang keterbatasan dapat membentuk sikap moderat dan menghargai perbedaan. Keterbatasan dapat menjadi sumber kekuatan dalam membangun hubungan yang lebih baik ya, dan mencapai tujuan bersama. Ya. Baik, kali ini kita akan menggali masalah ya dengan menonton video. Kita tonton videonya terlebih dahulu. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menunggu diriku, memanggil dengan sebutan Satria Baju Hitam karena badanku keras dan kumiku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli pengumuman dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan, Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihat kamu di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perburuan dari teman-temanku. Saat inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Oke, tadi semua udah nonton video ya. Coba dari video
pertanyaan dari video itu. Kira-kira apa pertanyaannya? Ayo. Siapa yang bisa? Coba, angkat tangan. Siapa yang mau? Nah, apa? Keterbatasan apa yang dimiliki oleh Rino? Ya, kita tulis dulu ya. Keterbatasan apa yang dimiliki Rino? Siapa yang mau jawab? Keterbatasan apa? Nah, ya, keterbatasan apa dia? Yang memiliki keterbatasan fisik, ekonomi, dan intelektual. Ya, dia memiliki keterbatasan fisik, apa lagi? Ekonomi, intelektual. Yang lain ada enggak? Selain itu. Nah, kita tulis ya. Keterbatasan fisik, ekonomi, dan intelektual. Ada lagi pertanyaan? Ayo. Apa pertanyaanmu? Apa yang dilakukan Rino saat diejek teman-temannya? Apa yang dilakukan Reno saat diejek teman-temannya? Apa? Jawab. Yang lain. Apa jawabannya? Kira-kira. Apa? Apa yang dilakukan si Rino tadi? Apa? Ya, berkelahi. Berkelahi nggak dia tadi? Iya, berkelahi. Berkelahi dengan temannya. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan dari video tadi. Apa? Ayo. Apa akibat dari perkelahian Rino dan teman-temannya? Ya, apa akibat dari perkelahian Reno dengan teman-temannya? Nah, siapa yang bisa jawab? Apa? Apa? Akibat Rino dipanggil ke ruang TK. Akibatnya Reno dipanggil ke ruang TK karena berkelahi tadi kan? Iya. Reno dipanggil ke ruang TK. Oke, bagus pertanyaan-pertanyaannya ya, sesuai dengan video yang kalian baca. Nah, sekarang pertanyaan ibu, apa yang menjadi permasalahan dari Reno? Permasalahan yang paling utama yang dia dapatkan dari video apa? Apa? Perundungan atau Pembulian. Iya, pembulian. Kalian tahu nggak pembulian itu apa? Contohnya? Ngejek, apa lagi? Menghina, ya kan? Boleh nggak itu dilakukan di sekolah? Tidak. Atau kalian pernah nggak merasakan perundungan? Pernah? Nah, bagaimana sikap kalian waktu dirundung seperti itu? Marah. Apalagi? Kalian balas nggak? Tidak. Iya. Boleh nggak kita balas? Tidak. Oke, solusi atau permasalahan yang ada pada Reno adalah bahwa karena dia memiliki keterbatasan tadi, maka dia mengalami perundungan, dia mengalami pembulian di sekolahnya, terutama dengan teman-temannya di kelas. Ya. Bagaimana solusi kita apabila kita mengalami hal seperti itu? Bagaimana solusi kita? Macam tadi kan kalian balas tak? Tidak. Tidak membalas perundungannya. Kemudian apa lagi?
sabar. Apa lagi? Apa? Bagaimana solusinya? Kalau di sekolah bagaimana solusinya? Apakah kalian sama seperti si Reno tadi? Sampai berkelahi? Tidak. Tidak. Apa? Bagaimana solusi kalian? Ayo, sabar, membiarkan. Membiarkan itu boleh nggak? Sebenarnya? Nah, tidak boleh membiarkan perundungan. Nah, bagaimana cara kalian supaya perundungan itu berhenti di sekolah? Iya, memberitahukan kepada siapa? Ya, memberitahukan ya, kepada guru supaya guru tahu, kemudian bisa mencari jalan keluarnya. Bisa yang teman kalian yang merundung kalian atau membuli kalian itu bisa dinasihati. Sekarang kita masuk dalam kelompok. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya? Baik, itu ada lembar kerja untuk kalian kerjakan dalam kelompok ya. Jadi setiap kelompok itu pertanyaannya berbeda ya. Kelompok 1 dibagikan dulu. Baik, coba kalian perhatikan lembar kerjanya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu sebuah kasus. Ada? Nah, sebuah kasus itu yang menjawab pertanyaan nomor 1 dengan poin ada beberapa poin A, B. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 1 coba lihat. Kelompok 1 kerjakan di bawah situ ya. Ada kasus. Kemudian kelompok kedua coba perhatikan bacaan atau mengamati video. Nah, ada bawa HP? Ya. Kalau ada bawa HP, coba dibuka HP-nya. Video tentang kitab suci Markus, tentang angin ribut di belakang kan? Oke. Nah ya, jadi masing-masing kelompok itu berbeda ya. Jadi yang kelompok 1 menjawab tentang sebuah kasus. Kemudian yang kelompok kedua menjawab tentang bacaan dari atau video dari kitab suci. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Paham dengan pertanyaan boleh ditanya ya, jangan diam saja. Nomor 1 lagi pertanyaannya itu masalah utama yang dihadapi oleh Alek. Apa nih? Apa masalahnya? Alek mengalami.
tadi. Terus sikap positif yang baik-baik. Baik, waktunya sudah selesai ya. Setiap kelompok presentasikan hasil diskusi kalian di depan sini ya. Kelompok 1 dan 2. Yang pertama kelompok mana dulu? Yang dulu. Kelompok berapa? 1 dan 2. 1, Bu. 1 dan 2. Oke, 1. Yang lain menyimak. Sudah, silakan. Apa masalah utama yang dihadapi Alex menurut Kak di atas? Jelaskan dengan singkat. Keterbatasan fisik, Alex sering diejek dan dibully oleh teman-temannya. Kedua, Bagaimana seharusnya Alex menghadapi kemampuan negatif dari teman-temannya? Ajaran agama atau diinterpretasi dan pengertian. Kata tidak boleh menyerah karena keterbatasan. kita tidak boleh menyerah karena ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Kelompok kedua. Oke, kalian mendengarkan hasil diskusi mereka. Keterbatasan apa yang dimiliki oleh para murid Yesus dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 tersebut? Jawab, mereka takut mati atau susah untuk menghadapi angin topan yang begitu dahsyat. Nah, Pesan apa yang hendak diungkapkan dalam teks kitab suci tersebut? Harus percaya kepada Tuhan. Sebutkan 3 sikap positif dalam menghadapi keterbatasan. Bersyukur atas segala kekurangan. Menyadari bahwa manusia tidaklah sempurna, pasti ada kekurangan. Tidak menjadikan kekurangan atau keterbatasan sebagai alasan untuk maju berkembang, meraih keberhasilan dan kesuksesan. Menyadari kelemahan dan keterbatasan diri sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. nah ada yang kelompok ini mau menanggapi kan? Cukup? Cukup. Oke, kita tepuk tangan. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya bersama kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Kami tampil ya, udah bisa menjawab pertanyaan yang
tadi? Apa? Bahwa tidak. Lagi. Ya, misalnya. Bahwa ya percaya pada Tuhan. Harus ya yakin. Kenapa kita harus yakin? Ya, bahwa Tuhan ada di dekat kita dalam keadaan apa, ya kan? Terus bagaimana sikap kita dalam menghadapi keterbatasan diri? Caranya bersyukur atas segala kekurangan. Menyadari bahwa manusia tidaklah sempurna terhadap kekurangan. Ya, oke, kita lihat sikap kita dalam menghadapi keterbatasan, ya, yang berkaitan dengan moderasi beragama. Pertama, refleksi diri, yaitu menyadari kelemahan dan keterbatasan diri kita. Dan kita harus merefleksikan diri, ya, bagaimana atau menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Selain itu berusaha untuk terus belajar dan memperbaiki diri kita dalam memahami moderasi. Yang kedua, kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Mencari peluang untuk bekerja sama dengan siapa? Orang lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Kemudian kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Ya, mengakui bahwa tidak ada yang sempurna, dan bersedia belajar dari kesalahan atau dari kekurangan. Pentingnya kita mengetahui keterbatasan atau kekurangan kita. Yang pertama, apa? Membuat memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Ya, pentingnya kita untuk mengetahui keterbatasan. Yang pertama, membuat kita memiliki sikap positif. Kemudian yang kedua, membuat kita semakin mengetahui apa? Mengetahui diri dalam mengetahui cara kita menempatkan diri kita. Yang ketiga, membuat kita mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Kemudian yang terakhir, membuat kita berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki. Oke. Apakah kalian tetap selalu bersyukur walaupun memiliki kemampuan? Ya. Bersyukur nggak kalian? Harus kita bersyukur? Ya. Kapan kalian bersyukur? Setiap hari harus kita bersyukur, ya. Walaupun dalam keadaan apapun, tak suka maupun duka, kita bersyukur walaupun kita memiliki keterbatasan. Yang kedua, apakah kalian percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah? Percaya. Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita. Kemudian yang ketiga, apakah kalian yakin bahwa Tuhan itu pasti mendampingi kalian pada saat mengalami atau menghadapi keterbatasan? Percaya? Harus percaya kan, ya? Tugas nanti di rumah, ya. Nanti di rumah kalian buat doa syukur, ya. Silakan ditulis buat doa syukur. Buat doa syukur atas berat keluarga dalam pernikahan.
Oke, ya. Jangan lupa dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan. Ini motivasi untuk diri kita. Keterbatasan diri perlu kita sadari dan kita syukuri dengan sikap yang bertanggung jawab agar dapat berguna bagi siapa? Diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya, bagi orang lain. Keterbatasan diri tidak boleh boleh kita jadikan boleh kita jadikan motivasi bahwa kita juga bisa bisa sukses. Saat menghadapi badai, yang terpenting adalah mencari siapa? Mencari itu kita minta tolong kepada Tuhan dan menanti dengan sabar pertolongan. Tuhan seringkali menggunakan badai kehidupan untuk mendekatkan kita pada Tuhan. Tugas terakhir akan kasih kalian soal sumatif, kalian kerjakan ya. 10 soal kalian kerjakan. Langsung silang-silang. Langsung silang aja di situ ya. Ya. Kalau jawab kayak misalnya A, ya jawabnya B, ya. Belum ya? Tulis nama kak Bu? Ya, jangan lupa tulis namanya. Ya Bu. Ya, yang udah boleh dikumpulkan. Ya Bu. Ya, silakan. Oke, dah kumpul semua? Ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita tutup dengan doa. Silakan siapa yang mau bikin doa penutup. Dengan kita bersama-sama mengucapkan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah